Sunda, mantan Putri Indonesia yang telah divonis 4 tahun 6 bulan karena kasus korupsinya, ternyata tidak membuat artis lain enggan masuk ke ranah politik. Ini terbukti dengan beberapa artis yang namanya masuk dalam partai politik jelang 2014. Strategi marketing parpol yang menyuguhkan wajah yang disukai oleh publik memang termasuk cara jitu dalam menarik simpati masyarakat. Menggoda artis, mengajak artis menjadi caleg adalah cara instan partai-partai di negeri ini jelang pelaksanaan pemilu. Mereka berlomba-lomba membuat citra positif dengan memajang artis-artis itu kepada para pemilih. Mulai dari PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, hingga Hanura. Bagi partai peserta pemilu yang kurang percaya diri, artis adalah jembatan menuju popularitas. Kondisi ini tidak akan berlaku bagi partai-partai yang memiliki kejelasan proses kaderisasi di dalamnya. Namun setelah kasus Angelina, mantan Putri Indonesia yang terjerat kasus korupsi Wisma Atlet, apakah strategi marketing ini masih jitu juga? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan dua di antaranya ada di sini. Bang Edo, Mbak Siska, apa kabar? Selamat pagi, kita sudah mulai. Oh sudah? Oh, iya, baik. Ini berdua belum pernah masuk ke DPR dalam arti menjadi wakil rakyat? Belum ya. Berarti Apa? newcomer. Ya. Enggak, tapi saya 5 tahun lalu udah pernah coba. Sudah pernah? Cuma belum berhasil. Belum berhasil. Sekarang mau coba lagi, ingin berhasil. Iya, harus. Seperti UMPTN ya? Jadi biar keterima di perguruan tinggi negeri ada batas 3 tahun tuh nyoba gitu. 3 kali baru nggak boleh nyoba lagi gitu ya. Nggak tahu sih, ya Tapi kan. gini, dapat arahan siapa? Apa yang akhirnya membulatkan Bang Edo masuk ke DPR? Sebenarnya ini kan apa ya? Kita setiap orang itu punya tujuan dalam hidup gitu. Bang Edo misalnya. apa? Nah, kalau saya ketika bergabung dalam satu partai, ada hal yang saya harus lihat di sana. Pertama, harus ada kesamaan ideologi dengan saya gitu. Oke. Garis perjuangan harus sama dulu. Oke, ideologi yang sama dengan Bang Edo apa nih? Ya bagi saya ya dasar negara ini Pancasila. Dan bagi saya Pancasila itu merekatkan kita sebagai bangsa Indonesia. Baik. Saya orang Papua, saya Kristen, saya bisa ada di Jawa, saya bisa ke Aceh. Karena Ya. apa? Karena saya orang Indonesia dan saya punya dasar negara. Punya ideologi Masyarakat yang sama. nasionalisme kita juga pasti alasannya sama gitu loh. Apa yang membuat beda lah, Bang? Yang jelas ya platform perjuangan lah. Oke. Bagi saya bahwa Atau mungkin masyarakat yang lain tuh mungkin tahu hafal 1 sampai 5 Pancasila tapi mengaplikasikannya kurang gitu. Bang Edo bisa mengaplikasikan Pancasila, makna Pancasila. Ya saya kira dengan pluralisme kita hidup saling menghargai, kita menghormati saudara kita yang berbeda keyakinan, kita saling membantu, itu kan dasar-dasar dari keyakinan kita sebagai satu bangsa gitu. Dan itu terkongkong dalam Pancasila. Oke, saya bertanya ke Mbak Siska. Di dalam sana, kalau sudah masuk, seberapa yakin Mbak Siska bisa memperjuangkan ideologi yang dianut? Di sana ada 560 wakil rakyat dari berbagai partai. Seberapa yakin Mbak Siska bisa memperjuangkan itu? Kalau seberapa yakin ya pastinya saya harus ini diri saya bahwa saya harus Mengukur. yakin bisa gitu kan. Kalau kita nggak percaya kita yakin bisa kan susah gitu ya. Jadi saya ini diri saya yakin saya harus bisa. Makanya saya kan juga baru gitu ya terjun masuk ke dunia politik. Jadi saya terus belajar, banyak membaca, mendengar apa gitu, dan itu memang harus. Pembelajaran seperti apa di tahap awal ini oleh Mbak Siska yang baru terjun ke politik? Pembelajaran seperti apa sih gitu loh? Kebetulan kan saya mewakili di Dapil 8 ya nanti Oke. rencananya. Jadi untuk sementara Jawa Timur ya? Iya, di Jawa Timur. Jatim 8. Untuk saat ini ya saya searching mempelajari karakteristik masyarakat di dapil yang saya wakili. Mempelajari masih? Iya, masih Jadi mempelajari tapi sambil barengan daftar juga gitu? Iya. Belajar dulu dong Mbak Siska seharusnya baru daftar. Belajar kan bisa kapan aja, di mana aja. Jadi prinsip learning by doing gitu? Iya. Terus saya juga mempelajari masalah-masalah apa sih yang ada di dapil saya yang nanti saya akan perjuangkan. Apa Apa sih masalah? Mbak? Ya sedikit aja apa masalahnya yang dialami iya. masyarakat sana? Di sana tingkat kemiskinan juga masih ada gitu ya. Terus sarana pendidikan di sana banyak prasarana yang masih kurang gitu ya, walaupun terutama di kota saya ya Madiun itu juga masih ada fasilitas yang masih kurang. Akan diapakan itu nanti emang? Kenapa? Akan diapakan itu nanti? Ya diperbaiki supaya bisa lebih baik, masyarakatnya bisa menikmati. Bisa tuh memperjuangkan itu gitu. Insya Allah, kita harus yakin dong, insya Allah. Tadi Bang Edo mengatakan harus kebinekaan gitu. Ada lagu yang cocok dengan
Referen saja. Oh, kalau lagu yang cocok dengan kebinekaan ini. Oke. Kita adalah saudara dari rahim ibu pertiwi, ditempa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah tiang bendera. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, karena darah yang sama jangan bertengkar, karena tulang yang sama usah berpencar. Indonesia. Ya, kami kembali sesaat lagi. Tertantang Siska Dewi Iya nih. nih, Tertantang berikutnya. nih Siska Dewi. Belum apa-apa udah debat ya, Via? Iya. Loh, kok salaman aja? Dulu. Kita salaman. Kita ada on air loh. Sorry. Oke, Nah, silakan, Vi. kebiasaan kayak gini, ini hati-hati loh, iya kan? Takutnya nanti lagi bercanda-bercanda gitu di paripurna nih, ya nggak ketangkep kamera dari atas, ayo loh, bahaya loh. Udah tahu nggak tuh bahaya-bahayanya di gedung? Itu kan ada yang ketangkap kan? Nah, itu dia. Itu dia, makanya harus waspada ya. Nah, bicara waspada, Bang Edo PDIP ya? Betul. Dapil Papua. Papua. Kenapa memilih Papua? Karena emang panggilan moral lah. Panggilan moral. Bahwa saya sebagai anak Papua harus kalau Mbak kembali. Siska, dapil mana? Jawa Timur. Di mana lah spesifiknya? Itu ada Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun. Oke. Dan Partainya? Partainya Hanura. Kok Hanura sih? Kenapa nggak PDIP? Kenapa Hanura. coba Hanura? Asik kan? Dia partai baru, ya kan? Sejarahnya juga Pak Wiranto kan juga berusaha terus untuk mendongkrak popularitas partai, tapi ya... Yang satu mungkin chemistry ya. Apa gitu. tuh? Saya satu melihat figur juga partai Siapa yang dilatih figur di Hanura sih? Bapak Wiranto. Figur Bapak Army. Maksudnya Mas. Terus saya juga melihat partai Hanura kayaknya selama Maksudnya ini juga On the track? kayaknya bersih, nggak ada korupsi gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik akhirnya memutuskan bergabung ke partai Hanura. Lebih cinta Pak Wiranto, lebih cinta Pak Haritanu? Dua-duanya, karena beliau kan sekarang dua-duanya ada di partai Hanura. Oke, kalau ditanya ke dia pasti kan Bu Mega pasti cintanya kan ya? Merdeka. Oke, tapi gini loh, di dalam sana itu godaannya sangat besar. Ya. Bang Edo, Mbak Siska, sangat besar. Dan banyak juga anggota DPR yang kemudian akhirnya harus berurusan dengan Tersandung, KPK, tersandung kasus-kasus korupsi. Godaan ini nanti gimana menghadapinya, Bang Edo? Tidak menjadi atau gini, menjadi rahasia masyarakat juga bahwa yang ada di dalam sana itu menjadi mesin partai gitu untuk mencari uang. Memang nggak bisa dipungkiri gitu loh, image yang berkembang, opini yang terbangun sekian lama ini bahwa ya malah dibilang DPR itu sarang penyamun lah, apa segala macam kayak gitulah. Tapi bagi saya begini, kembali Udah tahu kan itu? Udah tahu. Kok masih Tapi mau gini. Ini kembali kepada panggilan jiwa. Saya bilang, saya kebetulan dari Partai PD Perjuangan yang nasionalis. Teman-teman saya malah tadi sarankan, udah kamu nggak usah maju dari Papua. Sebagai nasionalis kamu harus bisa maju dari Jawa misalnya, atau dari Jawa Barat misalnya, dari Sumatera Utara atau dari mana aja. Tapi terus sekali lagi, penuhan udah bos. tapi sekali lagi, ini kembali lagi kepada panggilan moral, tanggung jawab moral sebagai anak Papua. Bagi saya, sekian tahun ini saya lihat kok Papua ini bermasalahnya tuh kok nggak beres-beres. Loh emang dengan abang jadi DPR Bukan berarti saya bisa membereskan masalah itu enggak. Tapi menurut saya ini ada yang terputus selama ini gitu loh. Menurut saya ada komunikasi yang terputus antara Jakarta dan Papua. Sehingga ya saling curiga lah menurut saya, pandangan saya sebagai anak Papua. Tapi gitu pertanyaanku belum dijawab. begini, jadi kalau pertanyaan Mbak ini tadi tentang banyak godaan, ya itu pasti godaan banyak. Saya itu salah satu hal yang saya pertimbangkan matang-matang ketika mau masuk. Saya ngomong sama teman-teman lah di DPP misalnya, salah satunya sebenarnya Bung Ara. Saya Bung, saya ini apakah nanti kuat di dalam Bung? Kan pasti begini. Betul. Dia bilang ya sekarang kembali kepada pribadi kau, tujuan kau masuk DPR untuk apa? Ketika kalau kau mau datang berjuang untuk rakyat dan kau punya komitmen yang kuat untuk membela rakyat, ya kau harus pegang itu dengan sungguh-sungguh gitu loh. Pasti banyak godaan, tapi kembali lagi tergantung kita gitu loh. Motivasi kita masuk DPR ini apa sih? Motivasi kita utama itu. Oke, saya ke Mbak Siska. Mbak Siska, pertanyaannya sama saya kayak Indi Rahmawati tadi ya. Tapi kan Mbak Siska kan masih harus belajar lagi begitu. Nggak takut nanti kalau di dalam digiring, diarahkan oleh senior-senior. Udah teken aja gini-gini. Punya pride nggak sih? Punya sebagai seorang anggota dewan begitu nantinya kalau terjadi? Iya. Sebenarnya kalau waspada kita ya apa ya, harus waspada pada setiap hal apa aja. Bisa nolak nggak kalau misalnya itu salah? Insya Allah. Dan godaan itu kan juga godaan bisa di mana aja gitu, nggak harus masuk DPR banyak. Godaan tuh bisa di mana aja. Sekarang
Mas juga bisa aja kan tergoda sama saya. Jadi bukan hanya di itu, kalau saya menggoda gitu. Ya jadi image itu ya mudah-mudahan pelan-pelan bisa dihilangkan lah. Gitu ya. Baik. Tapi artinya tetap rakyat yang dikedepankan ya. Iya. Baik. Harus Baik. itu karena kita juga tujuannya kan untuk memperjuangkan rakyat. Oke, jadi kalau partainya melenceng, partainya yang dijewer berarti ya. Asik. Berani nggak bang? Berani nggak? Berani kan? Harus dong. Saya kira begini, Nggak usah mikir jawabnya emang berani atau tidak, itu aja. ya saya kira kalau kita punya prinsip kuat dan kita rasa sesuatu yang kita yakini benar, kita harus lawan. Oke. Baik, terima kasih Bang Edo, Mbak Siska, terima kasih. Iya. Kita ke Lombok.